Wis. Ada tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Room 6 akan menjelaskan tentang peraturan K3 pada pemerintahan Joko Widodo dari tahun 2014 sampai sekarang. Dan kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Farazin Wibi Ramadan dari kelas 1A absen 7. Saya Badi Bajaya dari kelas 1A absen 10. Saya Ramona Andani dari kelas 1A nomor absen 22. Saya Rinaldi Fakri Pratama dari kelas 1A nomor absen 24. Saya Livila Iyun dari kelas 1B nomor 6. Saya Rizky Susilo Ramadhani dari 1B absen 25. Yaitu dari kelompok kami kelompok 6. Selanjutnya dari untuk slide pertama yaitu kemajuan dalam bidang ketenagakerjaan selama 3 tahun pemerintahan Jokowi. Selama 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, kemajuan ditunjukkan dalam beberapa bidang, termasuk soal ketenagakerjaan. Salah satu yang menjadi akar masalah dalam ketenagakerjaan di Indonesia saat ini adalah terkait kompetensi pekerja. Kurangnya kompetensi membuat banyak angkatan kerja yang produktif kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan rekonstruksi terhadap Balai Pelatihan Kerja atau BLK melalui program reorientasi, revitalisasi, dan rebranding atau bisa disebut 3R untuk menyesuaikan dengan kebutuhan real dunia industri dan jasa di Indonesia. Dan ada peraturan pemerintahan Jokowi sebelum COVID-19. Yang pertama ada upah minimum provinsi. Kebijakan penetapan UMP terangkum dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kebijakan ini mendapat sorotan tajam dari Serikat Pekerja dan selalu menjadi salah satu poin utama dalam aksi Hari Buruh atau May Day yang jatuh pada 1 Mei. Serikat Buruh menilai PP nomor 78 tahun 2015 sama sekali tidak berpihak kepada kaum buruh. Mereka merasa tak dilibatkan dalam menentukan kebijakan upah layak buruh dan kebijakan perburuhan. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja asing. Aturan terkait kerja asing sudah ada sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun pada masa Jokowi menjabat, aturan ini kembali ditegaskan lewat Perpres tahun nomor 20 tahun 2018. Perpres berisi 10 bab dan 39 pasal. Ini dibuat dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Namun, sejumlah pihak menilai Perpres ini merupakan gerbang masuknya tenaga kerja kasar dari pihak asing secara masif. Selain itu, banyak poin tidak merinci dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jaminan ketenagakerjaan. Pemerintahan Jokowi telah menekan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Jaminan ini tergabung dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Namun berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga akhir tahun lalu jumlah tenaga kerja tanah air yang memiliki jaminan sosial mencapai 30-48 juta orang. Hal ini disebabkan oleh masih adanya perusahaan di Indonesia yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial. Dari data BPJS Ketenagakerjaan, angka ini hanya sekitar 56% dari total tenaga kerja yang eligible menjadi peserta. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Menurut PP ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan kerja secara terpadu.
menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 peraturan pemerintah ini disebutkan meliputi upaya A. Pencegahan penyakit, B. Peningkatan kesehatan, C. Penanganan penyakit, D. Pemulihan kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud wajib dipenuhi oleh pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberi kriteria di semua tempat kerja. Bunyi pasal 3 peraturan pemerintah ini. Lima upaya Jokowi selamatkan nasib pekerja selama wabah virus corona yang kami kutip dari money.kompas.com. Yang pertama, kartu prakerja. Pemerintah telah membuka pendaftaran kartu prakerja. Cara untuk mendapatkan kartu prakerja bisa dilakukan secara online. Para peserta yang terdaftar akan menerima bantuan uang sebesar Rp3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif. Syarat kartu prakerja adalah warga negara Indonesia atau WNI, usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Yang kedua, insentif untuk korban PHK. Pemerintah masih menggodok skema pemberian insentif bagi pekerja korban PHK. Rencananya, setiap pekerja korban PHK akan diberikan insentif sebesar 1 juta hingga 5 juta untuk 3 bulan. Yang ketiga, terbitkan surat utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah penerbitan surat utang khusus untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM. Sebab industri ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi virus corona ini. Next. Yang keempat, insentif untuk pekerja medis. Pemerintah bakal memberikan asuransi sekaligus insentif kepada tenaga medis yang menangani pasien virus corona atau COVID-19. Hal tersebut sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo lantaran tenaga medis telah menjadi garda terdepan penanggung virus corona. Yang kelima, kepastian THR. Menteri Tenaga Kerja atau Menaker Ida Fauziah mengatakan, aturan pembayaran tunjangan hari raya atau THR telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Di bilik tersebut mengatur bahwa perusahaan wajib membayarkan THR pekerja atau buruh selambatnya 7 hari sebelum perayaan hari keagamaan. Namun, di saat kondisi wabah virus corona atau COVID-19 ini, menurut dia, jalan keluarnya adalah berkomunikasi antar pengusaha dengan para pekerja atau buruh. Selanjutnya yaitu kekurangan peraturan pemerintahan tentang K3 pada masa Jokowi. Yang pertama, menekan biaya dan mengejar waktu kerja. Pelaksanaan K3 oleh kontraktor yang dianggap belum maksimal. Bukan berarti menjadi kesalahan kontraktor sepenuhnya. Ini karena minimnya pelaksanaan K3 akibat tidak ada biaya untuk membiayai program K3. Yang kedua yaitu kurangnya pengawas K3. Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan kurangnya jumlah tenaga pengawas keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disebut K3 mengakibatkan tidak maksimalnya pengawasan terhadap banyak proyek di tanah air. Pada 2018, jumlah pengawas di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 2.676 yang bertugas aktif mengawasi 268.282 perusahaan. Direktur Jenderal Pembimbing Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau bisa disebut Binwasnaker dan K3, Sugeng Prianto mengatakan fokus membangun infrastruktur harus diimbangi dengan tenaga kerja berbudaya K3 dan peran maksimal pengawas ketenagakerjaan serta penguji K3. Sekian itu semua diskusi dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.